Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video saya. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan mempraktekkan cara bagaimana memperbaiki data verval ijazah S1 atau D4 untuk seleksi P3K dengan menggunakan HP. Untuk teman-teman yang telah menyelesaikan verval ijazah, namun ketika di penghujung akhir verval ijazah, teman-teman menemukan data vervalnya seperti misalnya ya, seperti yang pertama adalah data ijazah nomor teman-teman tidak tertera atau tidak muncul nih. Hal ini dapat mengganggu kita nih teman-teman. Yang kedua adalah data masuk kuliah. Selain nomor ijazah yang kosong, ada juga beberapa orang yang mengalami ketika datanya sudah di verval, pada masuk kuliah tidak sesuai dengan kenyataan teman-teman. Misalkan seperti teman-teman kuliah awal masuk kuliah itu 2016, namun ketika data telah di verval, kenapa juga kok munculnya tahun 1970. Nah, kedua hal tersebut nih banyak bermunculan atau banyak yang menanyakan kepada saya, yang akhirnya saya membuat video tutorial seperti ini. Untuk teman-teman yang mengalami hal tersebut, silakan yang pertama adalah yang teman-teman harus lakukan, teman-teman buka ke website PPdikti seperti yang teman-teman lihat nih di layar HP teman-teman. Di sini ada PPdikti. Untuk link PPdiktinya ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian teman-teman isi nomor induk mahasiswa, nama teman-teman, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian klik atau checklist saya bukan robot. Nanti tinggal teman-teman klik cari. Setelah nanti ditemukan, nanti akan terbuka riwayat pendidikan teman-teman, di mana teman-teman kuliahnya sudah lulus atau belum. Di situ nanti ada data tertera nama teman-teman beserta kuliahnya dan beberapa semester teman-teman yang sudah lalui atau sudah lakukan. Pastikan semuanya di situ tertera dari nomor ijazah dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman di sini PPdiktinya misalkan nomor ijazahnya, nanti ketika masuk di pencarian ternyata nomor ijazahnya kosong. Nah, itu perlu disimak dan perlu di follow up lagi nih teman-teman. Kalau di sini di PPdiktinya teman-teman menemukan data ijazahnya kosong, berarti teman-teman harus ke kampus melaporkan terkait verval ijazah yang teman-teman lakukan. Tapi ketika masuk ke bagian sini, ke data yang terdaftar pada PPdikti, teman-teman lengkap data ijazahnya dan pada masuk kuliahnya juga sudah benar, maka hal yang kedua akan teman-teman lakukan adalah teman-teman buka lagi info GTK yang teman-teman miliki di HP teman-teman. Di sini saya buka info GTK. Kemudian yang kedua adalah kita masuk ya, kita login yang berwarna hijau ya, kita klik login masuk ke GTK. Kemudian kita masukkan akun kita yang telah diberikan atau kita minta kepada operator sekolah. Pastikan data akun yang kita masukkan benar atau tepat, baik nama, email, dan passwordnya, karena salah satu ya kalau ada yang tidak tepat maka tidak akan bisa login nih. Setelah masuk di info GTK, di sini sudah tertera muncul ya teman-teman info GTK yang saya miliki. Nah, ketika sudah masuk, kita ke bagian riwayat pendidikan formal. Berhubung karena kita menggunakan HP, maka posisi riwayat pendidikan formal yang kita miliki adanya di posisi yang paling bawah teman-teman. Tapi ketika teman-teman menggunakan laptop atau netbook, maka dia posisinya sebelah kanan di samping riwayat status kita sebagai guru yang ada di sekolah. Maka saya akan scroll saja ya pada bagian ini.
Kemudian setelah menemukan riwayat pendidikan formal yang seperti yang teman-teman lihat saat ini adalah di sini saya memiliki riwayat pendidikan formal 2 ya teman-teman. Yang satu adalah jurusan matematika, yang satu PGSD. Nah, di bagian riwayat pendidikan formal di salah satunya yang PGSD yang sedang saya lihat dan juga teman-teman di sini kan ada 2 kotak ya. Lihat hasil validasi dan perbaikan hasil validasi. Untuk teman-teman yang sudah melakukan verval dan bingung, misalkan ada temennya nanya bagaimana sih cara mengecek kita sudah verval atau belum atau berhasil, maka diklik nih bagian lihat hasil validasi. Nah, nanti di situ ada tertera data sudah terverval. Tapi kalau untuk teman-teman yang mendapatkan data vervalnya salah di hari-hari sebelumnya, maka teman-teman klik bagian perbaikan hasil validasi yang berwarna kuning. Kita klik saja ya, perbaikan hasil validasi. Kita close iklannya ya. Nah, di sini kan sudah masuk ya teman-teman di bagian verval ya S1. Sama halnya seperti yang pertama kali teman-teman lakukan verval, maka kita scroll saja ke bagian paling bawah. Di bagian perguruan tinggi nanti teman-teman silahkan tinggal langsung isi saja perguruan tingginya apa, kemudian program studinya apa, kemudian dilanjutkan dengan nomor induk mahasiswa. Setelah masuk semuanya, kemudian teman-teman langsung klik simpan, jangan lupa. Karena dengan mengklik simpan maka kita melakukan verval perbaikan yang teman-teman akan lakukan. Di sini saya hanya menunjukkan saja ya, karena posisi verval saya sudah benar, sudah tidak ada yang salah, jadi saya hanya menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara memperbaiki data verval yang teman-teman akan lakukan. Yang paling penting di sini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman adalah ketika memperbaiki data verval adalah usahakan posisi sinyal teman-teman dari HP atau laptop yang teman-teman gunakan adalah sinyalnya kuat, karena ketika kita mau masuk di perguruan tinggi ini kemudian masuk lagi ke program studi dan NIM itu membutuhkan sinyal yang kuat. Dan yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah usahakan posisinya di mana orang lain itu tidak banyak mengakses info GTK, sehingga info GTK yang akan teman-teman perbaiki data vervalnya tidak error lagi. Nah, itulah 2 poin yang perlu harus teman-teman garis bawahi ketika mau memperbaiki data verval yang teman-teman akan lakukan. Demikian cara memperbaiki data verval ijazah S1 atau D4 sebagai seleksi penerimaan P3K yang dapat saya berikan. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Saya doakan semoga teman-teman dapat berhasil ya memperbaiki data vervalnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan klik saja di kolom komentar yang tersedia. Dan satu hal lagi ya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan kepada orang lain, sehingga ilmu yang teman-teman dapatkan dapat bermanfaat untuk semua orang ya, untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.